Kejadian pasal 13 ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Penggalan ayat ini adalah firman Tuhan kepada Abraham setelah Abraham berpisah dengan Lot, di mana Tuhan menjanjikan untuk memberikan seluruh negeri sedapat yang dilihat oleh Abraham dari tempat Abraham berdiri. Kisah ini bukanlah untuk Abraham saja. Jika kepada Abraham dan kepada keturunannya melalui umat Israel Tuhan menepati janjinya dengan telah diberikannya tanah Kanaan kepada keturunan Abraham, maka kepada kita pribadi lepas pribadi jugalah janji firman Tuhan ini. Sebab ketika kita membaca dan mendengar Tuhan berfirman, kepadamu, kepada kitalah janji itu diberikan. Dan lagi, dalam janji itu tidak berlaku sampai keturunan Abraham menduduki tanah Kanaan saja, tetapi dikatakan untuk selama-lamanya. Jika janji itu mengenai tanah Kanaan, kita yang saat ini tinggal di luar Kanaan, apakah harus pergi dan menduduki tanah Kanaan? Tentu tidak, bukan. Sebab tanah Kanaan yang dijanjikan untuk kita adalah tanah perjanjian yang kekal, yakni surga. Bagaimana kita dapat membuat Tuhan menepati janjinya untuk memberikan tanah perjanjian kekal? Tentunya kita dituntut untuk taat kepada setiap perkataan Tuhan. Dan untuk kita yang masih hidup sampai hari ini, perkataan Tuhan telah diberikan kepada kita dengan semua firman dalam Alkitab. Kepada Abraham diberikan negeri seluas dan sejauh yang dapat dipandangnya dengan mata jasmani, dari tempat ia berdiri, ke barat, timur, utara, dan selatan. Demikian halnya dengan kita, Tuhan akan memberikan negeri kekekalan seluas dan sejauh yang dapat kita pandang dengan mata rohani kita. Untuk itulah Tuhan menciptakan cakrawala, bukan sebatas cakrawala yang kita lihat, yakni pertemuan ujung bumi dengan kaki langit. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, pandanglah sekeliling di tempat Abraham berdiri, dan Abraham melihat negeri yang sangat luas dan sangat jauh. Itulah yang akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Terlebih bagi kita ketika kita berdiri di tempat Tuhan memperdengarkan janjinya kepada kita. Tuhan mau kita tidak hanya melihat sekeliling kita sebatas di bawah cakrawala, namun Tuhan mau kita mempunyai pandangan seluas dan sejauh cakrawala itu. Sebab apa yang di bawah cakrawala adalah bumi yang akan dilenyapkan. Dan jika bumi itu lenyap, maka bukan lagi untuk selama-lamanya. Tuhan memberikan negeri yang dijanjikan. Dengan demikian Tuhan mau agar kita mempunyai cakrawala yang luas, jauh, bahkan kekal. Lalu apa yang dimaksudkan cakrawala yang luas, jauh, dan kekal? Ini tidak lain adalah cakrawala atau cara pandang kita terhadap kekekalan yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, melainkan dengan mata rohani atau iman. Sebab jika kita sering mendengar ungkapan, mata adalah jendela dunia, maka ungkapan kekalnya adalah iman adalah jendela surga. Maka benarlah jika dengan mata jasmani yang kita lihat adalah hal-hal jasmani dan duniawi yang sementara, namun dengan mata rohani atau iman yang kita lihat adalah hal-hal rohani dan surgawi yang kekal. Bagaimana kita dapat melihat hal yang rohani dan surgawi yang kekal? Bagi kita yang pernah mendengar firman Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan telah memberikan jawabannya, yaitu firman atau perkataan Tuhan adalah hal yang kekal. Untuk itu Tuhan mau kita mempunyai cara pandang yang luas, jauh, dan kekal dalam melihat dan mendengar firman-Nya. Sebagai contoh dalam doa Yabes dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dalam doa Yabes ini, jika kita membaca dengan mata jasmani, maka yang kita pahami adalah makna jasmani soal berkat duniawi, daerah kekuasaan di dunia, penyertaan dan perlindungan Tuhan dari
dari malapetaka dan kesakitan di dunia. Jika seperti ini yang kita pahami, bukankah semua itu berbicara tentang hal yang tidak kekal dan akan berlalu? Akan sangat berbeda dan luar biasa ajaib ketika kita memahami dengan iman tentang berkat surgawi, daerah kekuasaan di surga yang memang Tuhan telah janjikan kepada kita untuk turut memerintah dalam kerajaannya yang kekal. Dan juga yang harus kita ingat, meskipun Tuhan menyertai dan melindungi kita di dunia selama kita masih hidup di dunia, yang namanya penderitaan dan kesakitan pasti dialami oleh umat Tuhan. Berbeda jika cara pandang kita adalah tentang penyertaan dan perlindungan Tuhan di surga, sebab di surga tidak ada lagi malapetaka dan kesakitan. Jadi mari kita mempunyai cara pandang atau cakrawala yang luas, jauh dan kekal dari setiap firman. Sebab dalam firman itulah Tuhan menyatakan, memperlihatkan, dan memenuhi semua janjinya. Dan mari kita tetap berdiri dalam firman, melihatnya secara luas, mendalam dan jauh, sehingga kita memperoleh pemahaman akan pengetahuan hidup kekal dari setiap perkataan Tuhan, yang memang telah dijanjikan oleh Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.